Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Siar Edukasi, yang membahas informasi seputar pendidikan, kepengawasan, dan pembelajaran di sekolah. Apa kabar Bapak dan Ibu pengawas hebat, baik pengawas sekolah ataupun madrasah di seluruh Indonesia? Sudahkah Bapak Ibu membuat SKP 2022 atau e-kinerja 2023? Jika belum, maka ikuti video ini sampai selesai. Ya, jika pun sudah, ya ikuti juga videonya. Siapa tahu ada informasi lain sebagai referensi Bapak Ibu. Dalam video ini, saya mau berbagi cara membuat SKP baru tahun 2022 secara manual berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 6 tahun 2022. Format SKP manual yang nanti kita buat tuh bisa dipakai untuk memudahkan penyusunan SKP e-kinerja BKN 2023. Jadi kalau sudah ada yang manual, dalam pengisian e-kinerja kita tinggal kopikan saja. Adapun aplikasinya silakan dicek dan download di bagian deskripsi yang berada di bawah video ini. Bapak Ibu, mari kita simak pembahasan berikut. Jangan lupa subscribe channel saya, Siar Edukasi, like, dan share video ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, inilah SKP yang akan kita buat. Yang pertama, aplikasi yang saya buat ini sampul, kemudian SKP-nya sendiri, yang berikut lampiran SKP-nya, kemudian rencana aksi, berikutnya dokumentasi kinerja, dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja pegawai, dan dokumen satu lagi adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Baik, untuk mengisi aplikasi ini kita awali dengan melengkapi data Bapak Ibu. Silakan diisi di bagian sini. Khusus untuk pangkat dan golongan tinggal masukkan nomor yang sesuai. Ini misalnya nomor 5, pengawas pembina, tabelnya ada di samping. Kalau tidak sesuai, misalnya ingin menulis pengawas ahli muda atau pengawas ahli media atau pengawas sekolah media, silakan diganti saja di sini Bapak Ibu. Kemudian pejabat penilai kinerja silakan dilengkapi di tempat Bapak Ibu siapa yang penilai kinerja. Apakah kepala dinas atau kepala cabang dinas. Begitupun atasan pejabat penilai kinerja silakan diganti di sini. Kalau memang atasan pejabat penilai tidak memiliki pangkat dan golongan, maka di sini masukkan nomor 10. Ada yang kosong terakhir. Baik, kita kembali misalnya nomor 7. Selanjutnya lengkapi data-data. Misalnya ini yang 2022, nanti 2023 silakan diganti di sini tanggal-tanggalnya dengan tempat untuk tanda tangan. Kalau saya ini beda karena antara tempat saya dengan kepala dinas itu beda tempat. Sehingga di sini Bima, ini Mataram. Silakan menyesuaikan Bapak Ibu. Ya, ini hanya judulnya di belakang itu jabatan fungsional pengawas. Yang kedua, kita lengkapi matriks pembagian peran dan hasil. Jadi aturan di dalam membuat SKP 2022 dan seterusnya, kita harus membuat matriks pembagian peran dan hasil. Di sini saya mengambil dari MPH di kepala dinas, atau bisa juga Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan di dinas masing-masing, di kepala dinas atau di kepala cabang dinas. Di mana ini bisa minta di kantor, kalau tidak ke kantor bisa mengambil di e-kinerja. Tentu saja unit organisasinya kita pilih yang sesuai. Misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya mengambilnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja di provinsi tempat saya. Ya, kalau di e-kinerja kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk pengisian e-kinerja nanti saya bahas di video berikutnya. Jadi ini adalah matriks pembagian peran di Dinas Dikbud. Nah, ini ada beberapa RHK, rencana hasil kerja dari kepala dinas. Ini yang saya copy. Di-copy dari sini, kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian kita pilih RHK kepala dinas ini atau kepala cabang dinas yang mana yang bisa kita intervensi sesuai dengan program kerja kita. Nah, di sini saya memilih yang pertama
meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian saya pasangkan RHK pengawas terlaksananya pemantauan 8 standar. Kemudian RHK kepala dinas yang diintervensi yang berikutnya adalah meningkatkan akuntabilitas layanan pendidikan dan seterusnya. Ini saya masukkan RHK pengawas, rencana hasil kerja pengawas. Adapun RHK pengawas ini masih diambil dari butir-butir kegiatan pengawas sesuai dengan Permenpan nomor 21 tahun 2010. Kedepannya RHK itu akan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing jabatannya. Berikut ini sampul, tidak ada yang perlu dirubah, otomatis akan terisi. Nah, ini yang bagian pentingnya adalah sasaran kinerja pegawai jabatan fungsional pengawas. Yang di atas ini identitas terisi dari data yang Bapak Ibu buat di depan. Ini RHK kepala dinas atau atasan kita, meningkatkan akuntabilitas dan seterusnya. Kemudian rencana atau RHK pengawas dimasukkan di sini dengan indikator kerjanya, dengan targetnya. Silakan Bapak Ibu bisa menggantinya sendiri. Ini hanya contoh dari saya saja sebagai pembanding Bapak Ibu. Ya, ini saya masukkan. Kemudian yang satu lagi, meningkatkan mutu pendidikan, terlaksananya pemantauan pelaksanaan 8 SNP. Masukkan indikator sesuai dengan aspeknya, kuantitas, kualitas, waktu, kemudian masukkan target sesuai dengan aspeknya, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Berikutnya, perilaku kerja. Jadi beda dengan SKP sebelumnya. SKP-nya dengan perilaku kerja itu berbeda halaman, kalau sekarang langsung menjadi satu. Nah, di sini perilaku kerja ada 7 nilai utama. Ini yang dikutip langsung dari Permenpan nomor 6 tahun 2022. Perilaku kerja dengan akronim berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, K-nya kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Ini dikutip dari permennya. Yang bisa kita tambahkan adalah ekspektasi khusus pimpinan sesuai dengan poin-poin inti ini. Misalnya untuk berorientasi pelayanan, misalnya ekspektasi khusus pimpinan adalah memberikan pembinaan yang sesuai yang diharapkan kepala sekolah dan guru. Dan seterusnya silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, kalau ini sudah kita isi, sudah selesai SKP-nya. Berikut adalah lampirannya. Nah, lampiran ini ada 3 sub, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Ini tentu saja kesepakatan dengan pejabat atau atasan kita. Yang berikut Bapak Ibu adalah rencana aksi. Nah, setiap RHK kita itu dilengkapi dengan rencana aksi. Ini sementara ini dari contoh dari teman-teman yang lain juga, saya juga membuat ini rencana aksi 4 langkah, ya bisa juga ditambah atau dikurangi. Ini juga sekali lagi menurut saya, silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Ya, kemudian ditandatangani oleh kita sendiri. Berikut adalah pendokumentasian kinerja. Jadi polanya kalau SKP baru ini kita membuat SKP dengan lampiran, kemudian kita membuat rencana aksi dan melaksanakan apa yang sudah kita programkan. Nah, apa yang kita programkan itu tentunya realisasi dan buktinya kira-kira seperti inilah yang bisa ditagih. Ya, ini realisasinya dan bukti dukungan. Nah, di dalam kinerja nantinya ini diinput ke dalam SKP online. Jadi bukti nanti ini akan diinput. Itu yang akan menjadi bahan penilaian, bahan pembinaan, bahan feedback dari atasan. Itu normalnya. Tidak tahu nanti pelaksanaannya seperti apa. Yang berikutnya, setelah kita menyusun SKP, kemudian kita melaksanakan rencana kerja kita menginput bukti-bukti dukungan, bukti-bukti pendukung, maka saatnya atasan kita melakukan evaluasi kinerja pegawai. Tentu saja sudah melalui feedback, kemudian pembinaan, ya perlu ada coaching, ada mentoring. Itu semua berlaku seperti itu. Nah, di sini di evaluasi kinerja ini, yang pertama pimpinan atau organisasi akan menentukan capaian kinerja organisasi, misalnya sini baik. Kalau suatu organisasi capaian kinerja mau
ditetapkan istimewa, ya bisa mencantumkan di sini. Ya, sementara kita masukkan baik. Kemudian disinilah tempat pimpinan kita memberikan umpan balik terhadap realisasi berdasarkan bukti dukung yang kita input. Nah, kalau di SKP manual ya yang kita masukkan di sini. Ini adalah umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Ini contoh dari saya Bapak Ibu, silakan menyesuaikan menurut Bapak Ibu karena bagi teman-teman pengawas yang belum menyelesaikan SKP 2022 tentunya harus segera diselesaikan dan ini diisi. Begitu seterusnya ya. Kemudian setelah dimasukkan ini sebagai penilaiannya, maka di sini diberi nilai. Misalnya pilihannya hanya ada 3, sesuai ekspektasi, atau di atas atau di bawah. Ya, anggaplah sekarang kita masukkan sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, begitu juga perilaku kerja dinilai berdasarkan poin-poin perilaku kerja di sini, kemudian terhadap ekspektasi khusus pimpinan, maka di sini diberikan umpan balik. Ya, maaf ini. Ya, maka di sini diberikan umpan balik. Nah, ini juga sekali lagi menurut saya, Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Ini hanya contoh ya. Di sini kemudian diberi nilai lagi, misalnya di atas ekspektasi, nilainya tetap baik. Jadi bagian pertama sesuai ekspektasi, misalnya di sini di atas ekspektasi, maka nilai predikat kinerjanya baik. Begitu juga pun kalau ini sesuai ekspektasi, ya maka nilainya baik. Gimana kalau dia di bawah ekspektasi? Ini kebangetan tentunya. Jadi nilainya kurang. Ya, tapi anggaplah sesuai nilainya baik. Pembahasan mengenai ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan ditonton link yang ada di akhir video ini. Selesai, maka yang tanda tangan adalah pejabat penilai kinerja. Bagian terakhir adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini hanya rangkuman saja atau rekapan saja. Ini yang sekarang periodenya periode terakhir. Karena ini 2022 langsung masukkan periode terakhir. Datanya tadi dilengkapi. Nah, ini rekapannya, capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja pegawai baik. Inilah nilai yang kita terima. Nilai ini yang kita bawa kemana-mana untuk keperluan kita, terutama untuk kenaikan pangkat pada jenjang berikutnya. Jadi kenaikan pangkat sesuai dengan Permen PAN yang baru nomor 1 tahun 2023, tidak ada lagi angka kredit sesuai dengan butir-butir kegiatan. Angka kreditnya diambil dari hasil penilaian kinerja. Jadi kalau pengawas pembina 4A mau naik ke 4B, nilainya kalau tidak salah 37,5. Nilainya akan 37,5 kalau nilai kinerjanya baik, artinya 100%. Tapi kalau nilai kinerjanya amat baik, maka nilainya menjadi 150% dari 37,5, sekitar 56 sekian. Tapi kalau nilainya kurang, maka angka kreditnya juga berkurang. Itu berlaku untuk semua jabatan, karena itu permennya berlaku umum. Jadi ini akan dipakai untuk kenaikan pangkat. Kemudian ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, kemudian yang terakhir ditandatangan oleh kita sendiri. Nah, kalau saya ini beda tempat Mataram dengan Bima, sehingga saya masukkan tanggal 4 dengan tanggal 6 Januari 2023. Demikian Bapak Ibu pembahasan singkat dari saya, contoh pengisian atau penyusunan SKP 2022 yang sudah saya lakukan, dan ini bisa dipakai untuk format manual SKP tahun 2023 sebelum kita input ke dalam kinerja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pengawas dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.